Halo semuanya, kami dari kelompok pembebasan biaya masuk relatif program studi D3 Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan ARC Politeknik APP Jakarta. Di video kali ini ada aku, Iba Susan. Saya Muhammad Bagastian. Dan saya, Lina Ramadhani. Kami bakal bahas instrumen penting dalam dunia kepabeanan, yaitu pembebasan relatif. Nah teman-teman, di era globalisasi ini, arus barang impor ke Indonesia itu padat banget loh. Untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan fasilitasi perdagangan, pemerintah menerapkan instrumen fiskal berupa bea masuk. Tapi, tahu gak sih, kalau sebenarnya ada barang impor yang dibebaskan dari bea masuk loh. Betul banget, Ra. Dalam hukum kepabeanan kita, itu dikenal sebagai mekanisme insentif fiskal. Secara teoritis, pembebasan bea masuk ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pembebasan mutlak dan pembebasan relatif. Nah, kalau dari segi sifatnya, bedanya di mana tuh, Ra? Perbedaan mendasarnya terletak pada sifat diskresinya. Kalau pembebasan mutlak itu diberikan secara otomatis berdasarkan sifat barangnya, seperti barang perwakilan negara asing. Sedangkan pembebasan relatif persetujuannya nggak secara otomatis, melainkan berdasarkan diskresi atau kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan dengan melihat tujuan pemanfaatan barang tersebut bagi kepentingan nasional. Oh, berarti poin utamanya dinilai dari tujuan penggunaan barangnya ya. Kalau dasar hukum yang mengaturnya itu dari mana sih, Ra? Nah, aturannya tegas banget nih Bagas, dan spesifik diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Nah, mengacu pada pasal 26 tersebut, ruang lingkup objek barang yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan relatif ini diantaranya. Yang pertama, ada barang modal atau mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Yang kedua, peralatan dan bahan untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, barang pindahan dari luar negeri ke Indonesia. Yang keempat, barang penumpang dan awak sarana pengangkut dengan batasan nilai pabean tertentu. Dan yang terakhir, barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, sosial maupun budaya. Sebagai calon praktisi logistik, kita wajib paham kalau fasilitas ini nggak berjalan otomatis pas barang tiba di pelabuhan. Alur administrasinya dimulai dari importir yang harus memiliki NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir. Setelah itu, kita mengajukan permohonan fasilitas untuk mendapatkan surat keputusan Menteri Keuangan atau surat keputusan pembebasan SKP. Tapi dengar-dengar setelah barangnya keluar dari pelabuhan, pengawasannya masih ketat banget ya. Pasti, Ra, ini adalah poin paling krusial. Ada yang namanya Post Clearance Audit atau PCA. Jadi, status barang yang dapat pembebasan relatif itu tetap berada di bawah pengawasan pabean. Barang tersebut dilarang keras dipindah tangankan, dijual, atau disalahgunakan tujuannya dalam jangka waktu tertentu. Kalau ketahuan melanggar, importir wajib membayar kembali bea masuk yang dibebaskan, ditambah sanksi administrasi berupa denda yang berat. Wah, makanya faktor kepatuhan hukum atau compliance itu nomor satu. Tapi, kalau semua prosedurnya dijalankan dengan benar, fasilitas ini membantu perusahaan untuk menurunkan landed cost dan meningkatkan kelancaran cash flow. Setuju guys, dalam strategi supply chain management, kepatuhan yang baik juga akan mempercepat proses custom clearance di jalur hijau. Jadi, lead time pengiriman bisa jadi lebih efisien. Kesimpulannya, pembebasan relatif ini bukan sekedar pemotongan biaya biasa, melainkan instrumen fiskal strategis pemerintah untuk menyeimbangkan fungsi anggaran dengan fungsi pengatur demi mendongkrak ekonomi nasional. Jangan lupa Pahami aturannya, patuhi prosedurnya. Sampai jumpa di video edukasi kepabeanan berikutnya. Bye-bye!